Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Suryantika. Di sini saya akan membahas bentuk-bentuk kebudayaan sekolah. Tetapi sebelum membahas kebudayaan sekolah, saya akan membahas mengenai masyarakat dan kebudayaan secara umum terlebih dahulu. Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat, di mana masyarakat dapat menghasilkan kebudayaan, sedangkan kebudayaan dapat menentukan corak masyarakat. Selo Sumarjan mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan, sedangkan Max Weber mengartikan masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya. Masyarakat sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas berbagai kelompok. Dalam pengelompokan sering dibedakan menjadi kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok pertama di mana ia mula-mula berinteraksi dengan orang lain, yakni keluarga, kelompok sepermainan, dan lingkungan tetangga. Dalam kelompok primer terdapat hubungan temu muka yang langsung dalam suasana akrab. Kelompok sekunder dibentuk dengan sengaja atas pertimbangan tertentu berdasarkan kebutuhan tertentu seperti perkumpulan profesi, organisasi agama, dan partai politik. Selanjutnya ada pengertian kebudayaan. Kunchara-Ningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi mengartikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Kebudayaan mempengaruhi individu dengan berbagai cara. Akan tetapi, individu juga mempengaruhi kebudayaan, sehingga terjadi perubahan sosial. Kebudayaan dapat dipandang sebagai cara-cara yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Namun, setiap masyarakat memilih cara yang dianggap paling sesuai, sehingga tidak ada masyarakat yang memiliki kebudayaan yang sama. Dengan nilai-nilai kebudayaannya, anggota masyarakat mengetahui apa yang layak dan apa yang tidak layak. Setelah membahas masyarakat dan kebudayaan, selanjutnya saya akan membahas mengenai kebudayaan sekolah. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sekolah menjadi wadah utama dalam transmisi kultural antar generasi. Budaya sekolah adalah sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan seharian, dan simbol-simbol yang dipraktekkan oleh kepala sekolah, guru, petugas administrasi, siswa, dan masyarakat sekitar sekolah. Setiap sekolah harus dapat menciptakan budaya sekolah sendiri sebagai identitas diri dan juga sebagai rasa kebanggaan akan sekolah. Menurut Jamroni, budaya sekolah adalah pola nilai-nilai, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan sepanjang sekolah, dikembangkan sekolah dalam jangka waktu yang lama, dan menjadi pegangan serta diyakini oleh seluruh warga sekolah sehingga mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah. Menurut Ahyar yang mengutip Sastra Prateja, mengelompokkan unsur-unsur budaya sekolah dalam dua kategori, yakni unsur yang tidak kasat mata atau visual dan unsur yang tidak kasat mata. Unsur yang kasat mata atau visual terdiri dari visual verbal dan visual material. Visual verbal meliputi yang pertama, visi, misi, tujuan, dan sasaran. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, bahasa dan sarana komunikasi. Yang keempat, narasi sekolah. Yang kelima, narasi tokoh-tokoh. Yang keenam, struktur organisasi. Yang ketujuh, ritual. Yang kedelapan, upacara. Yang kesembilan, prosedur belajar mengajar. Yang kesepuluh, peraturan sistem ganjaran dan hukuman. Yang kesebelas, pelayanan psikologi sosial. Dan yang terakhir, yang ke-12, yaitu pola interaksi sekolah dengan orang tua. Kemudian ada unsur visual material yang meliputi
1. Fasilitas dan peralatan. 2. Artefak dan tanda kenangan. 3. Pakaian seragam. Sedangkan unsur yang tidak kasat mata meliputi filsafat atau pandangan dasar sekolah. Menurut Aja Sudrajat yang mengutip pendapat Nur Syam, setidaknya ada 3 budaya yang perlu dikembangkan di sekolah, yaitu kultur akademik, kultur sosial budaya, dan kultur demokratis. Bentuk-bentuk kebudayaan sekolah. Yang pertama ada kenaikan kelas. Belajar dengan rajin agar naik kelas merupakan patokan yang mempengaruhi kehidupan anak selama bersekolah, di mana angka rapot menjadi dasar bagi kenaikan kelas. Kenaikan kelas begitu penting bagi para murid sehingga biasanya mereka belajar untuk memperoleh angka yang baik dengan berbagai cara. Yang kedua, ada upacara-upacara, di mana upacara ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan. Contohnya, upacara penerimaan murid baru, upacara wisuda, upacara setiap hari Senin, dan upacara untuk memperingati hari-hari besar. Yang ketiga, ada aturan-aturan dan tata tertib sekolah. Setiap sekolah memiliki peraturan-peraturan yang berbeda, seperti aturan dalam masuk kelas, kegiatan belajar, dan jam pulang. Aturan-aturan ini dibuat sesuai dengan ciri khas masing-masing sekolah. Kebudayaan sekolah yang terakhir yaitu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekolah. Ada beberapa sekolah yang memiliki ciri khas tersendiri, seperti ada beberapa sekolah yang melakukan apel pagi setiap sebelum masuk kelas, membaca surat Yasin bersama saat hari Jumat, atau senam pagi di hari tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen sistem dari kebudayaan. Menurut ahli antropologi bernama Chatrerora, komponen-komponen struktur dari kebudayaan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah kebudayaan material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata dan konkret. Contoh dari kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi seperti mangkuk dari tanah liat, perhiasan, senjata, maupun lain-lain. Kebudayaan material ini juga mencakup barang-barang seperti televisi, pesawat terbang, dan lain-lain. Yang kedua adalah kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material ini adalah segala macam yang bersifat abstrak serta bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Contohnya yaitu seperti tarian, musik tradisional, dan dongeng. Yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan atau keyakinan akan memberikan pengaruh dalam kebiasaan masyarakat, bagaimana cara pandang dan memandang hidup ataupun kehidupan yang dijalaninya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual atau sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan itu sendiri. Yang keempat adalah lembaga sosial. Lembaga sosial dan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting atau mempunyai peranan yang penting dalam konteks hubungan dan komunikasi di masyarakat. Sistem sosial dalam suatu negara menjadi sebuah dasar, landasan, dan konsep yang berlaku pada sebuah tatanan sosial di masyarakat. Yang kelima adalah bahasa. Bahasa adalah alat pengantar dalam melakukan komunikasi. Dalam ilmu komunikasi, bahasa merupakan komponen komunikasi yang sulit dipahami karena sifatnya yang unik dan kompleks dan hanya dapat dimengerti oleh sebagian orang yang menggunakan bahasa yang bersangkutan atau yang mempelajarinya. Dan yang terakhir adalah estetika. Estetika ini berhubungan dengan kesenian, musik, dongeng, serta jenis kebudayaan lainnya yang berkembang di masyarakat. Nilai estetika ini sangat perlu untuk dipahami dalam
berbagai peran agar pesan yang disampaikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tipe-tipe partisipasi kebudayaan. Menurut Linton, tipe-tipe partisipasi kebudayaan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tipe partisipasi menyeluruh universal adalah trait-trait kebudayaan yang diperlukan bagi seluruh anggota dari suatu masyarakat. Kemenyeluruhan kebudayaan itu diperlukan untuk eksistensi mereka di dalam suatu masyarakat bangsa tertentu, dan ini mencakup undang-undang serta adat kebiasaan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, persekolahan, aktivitas-aktivitas bisnis, dan aktivitas tertentu dari pemerintahan. 2. Tipe partisipasi pilihan alternatif adalah situasi-situasi di mana individu bisa memilih beberapa kemungkinan tindakan yang sama atau hampir sama baiknya, di mana masyarakat yang lebih besar bisa diberikan contoh dengan meneruskan misal tentang kemenyeluruhan kebudayaan yang telah diberikan di atas. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, tipe partisipasi kekhususan atau speciality adalah aspek-aspek unik dari kebudayaan yang tidak diikuti oleh khalayak ramai secara umum. Semua kelompok masyarakat yang besar meliputi kelompok-kelompok yang dapat dikatakan khusus di dalam pengertian profesi, pekerjaan, atau keagamaan. Saya akan menjelaskan tentang relativisme budaya. Relativisme budaya dalam antropologi adalah konsep metodologi kunci yang diterima secara universal dalam disiplin ilmu. Konsep ini didasarkan pada pertimbangan teoritis yang merupakan kunci untuk memahami antropologi ilmiah, karena merupakan kunci untuk memahami kerangka berpikir antropologis. Relativisme budaya adalah pendekatan antropologis yang mengandaikan bahwa semua budaya memiliki nilai yang sama dan perlu dipelajari dari sudut pandang netral. Akar relativisme budaya adalah penolakan terhadap mazhab komparatif abad ke-19 atas dasar informasi etnologis yang tepat dan spesifik. Informasi ini menolak metodologi sekolah komparatif dan akibat kesimpulan evolusionernya. Lebih lanjut, dasar relativisme budaya adalah pandangan ilmiah tentang budaya. Ia juga menolak penilaian nilai budaya. Dalam pandangan ini, tidak ada satu skala nilai yang berlaku untuk semua budaya dan yang dengannya semua budaya dapat dinilai. Keyakinan, estetika, moral, dan item budaya lainnya hanya dapat dinilai melalui relevansinya dengan budaya tertentu. Alasan dari pandangan ini tentu saja bahwa apa yang baik di satu budaya mungkin tidak buruk di budaya lain. Ini menunjukkan bahwa setiap budaya menentukan penilaian etisnya sendiri untuk mengatur perilaku yang tepat dari anggotanya. Hasil dari pandangan ini adalah diasumsikan bahwa sebagian besar individu lebih suka hidup dalam budaya di mana mereka dibudayakan. Alasan dibalik semua ini berasal dari dua sumber yang berbeda. Salah satunya adalah reaksi terhadap ketidaktepatan skema evolusi dari sekolah komparatif. Yang lain keinginan untuk mempelajari budaya dari perspektif nilai objektif. Untuk menjadi budaya konsep ilmiah harus dipelajari sebagai objek tanpa pertimbangan evaluatif. Ketika kita tidak mampu melakukannya, kita tidak lagi memiliki ilmu budaya. Beberapa antropolog yang terkait dengan sudut pandang ini adalah Franz Boas dan murid-muridnya, Alfred Goubert, Robert Louis, Melville Hershkovitz, Ruth Benedict, Paul Radin, Margaret Mead, Ruth Gunzel, dan banyak lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kusuma Wardani akan menyambung materi dari Syifa. Boas menerbitkan pandangannya tentang metode komparatif pada tahun 1896 dalam artikel Keterbatasan Metode Komparatif Antropologi. Eksposisi pertama dari relativisme budaya. Menurut prinsip relativisme budaya, tidak ada budaya inferior atau superior. Semua budaya adalah sama. Menata budaya dalam skema evolusioner tidak memungkinkan. Semua premis baik dan buruk atau atas dan bawah terikat budaya dan etnosentris. Dengan kata lain, kita dapat melihat bahwa skema evolusi bersifat etnosentris, bukan objektif. Berikut adalah 4 batasan utama metode perbandingan menurut Boas. Yang pertama, tidak mungkin menjelaskan kesamaan di semua jenis budaya dengan mengklaim bahwa mereka demikian karena kesatuan pikiran manusia. Yang kedua, keberadaan ciri-ciri serupa dalam budaya yang berbeda tidak sepenting klaim sekolah perbandingan. Yang keempat, ciri-ciri serupa mungkin telah berkembang untuk tujuan yang sangat berbeda dalam budaya yang berbeda. Yang keempat, pandangan bahwa perbedaan budaya tidak terlalu penting tidak berdasar.
Perbedaan antara budaya merupakan signifikasi antropologi utama. Boas tidak menghentikan kritiknya terhadap sebuah komparatif pada saat itu. Dia juga menggambarkan metodologi untuk menggantikannya. Metode barunya menekankan hal-hal berikut, yaitu ciri-ciri budaya harus dipelajari secara rinci dan dalam keseluruhan budaya. Distribusi ciri budaya dalam budaya tetangga juga harus diperhatikan. Ini menunjukkan bahwa perlu dianalisis dalam konteks penuhnya. Menurut Boas, pendekatan ini akan membantu antropolog untuk memahami faktor lingkungan yang membentuk suatu budaya, menjelaskan faktor psikologis yang membingkai budaya, dan menjelaskan sejarah suatu adat istiadat. Boas menekankan bahwa tujuan utama antropologi adalah untuk mempelajari masyarakat individu dan generalisasi hanya bisa datang atas dasar data yang terkumpul. Menurut Boas, sapuan budaya yang dapat ditemukan dalam persekutuan dengan subspesies apapun begitu luas sehingga tidak ada hubungannya antara ras dan budaya. Mengikuti Boas dan penekanannya pada studi masyarakat sebanyak mungkin, Alfred Kroeber, antropolog paling terkenal pada periode itu, menghasilkan banyak etnografi. Dalam karyanya 18 Profession tahun 1915 yang merupakan kredo, Kroeber menegaskan beberapa prinsip dasar relativisme budaya, yaitu yang pertama, semua orang benar-benar beradab, dan yang kedua, tidak ada budaya yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jauh di kemudian hari dalam karirnya, Kroeber membuat 3 poin tambahan pada relativisme budaya. Yang pertama, bahwa sains harus dimulai dengan pertanyaan dan bukan dengan jawaban. Yang kedua, bahwa sains adalah upaya tidak memihak yang tidak boleh menerima ideologi apapun. Dan ketiga, penyapuan itu generalisasi tidak sesuai dengan sains. Relativis budaya utama lain pada masa itu adalah Robert Lowy, yang karyanya paling signifikan di antara relativisme budaya.